Bapak Yapi Manafe. Selamat malam, Pak Yapi. Malam. Aduh, senang sekali bisa. Ini on time-nya luar biasa. Saya lagi make up udah datang, Pak Yapi. Apa kabar, Ania? Baik sekali, Pak Yapi. Waduh. Malam ini kita mau diskusi masalah pencegahan narkoba ini. Iya dong, Pak. Masa angkanya udah sampai 4 juta jiwa sih yang jadi korban penyalahgunaan narkoba. Nah, nanti kita bahas lebih. Monggo loh, Pak. Yeah. Duduk-duduk dulu. Nah, ini langsung aja ya Pak Yapi ya. Ini karena gemasnya ya pemirsa TVRI, apalagi mungkin orang-orang yang memiliki teman dekat ataupun sanak saudara yang terjerat atau menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Ini sebenarnya udah geram sekali. Tapi pingin tahu sebenarnya apa sih langkah pencegahan yang paling efektif. Tapi sebelumnya Pak, tolong ceritakan sedikit lah kondisinya sekarang di Indonesia itu seperti apa sih? Ya seperti tadi yang Ania bilang, sekarang ini kan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini udah mencapai angka 4 juta orang. Aduh. Dari 4 juta orang ini, 70% ada di tempat kerja. Hah? 22% itu ada di siswa dan pelajar. Oh iya. Sisanya itu ada di kelompok marginal, seperti anak-anak jalanan dan lain-lain. Alah. Nah itu, 70% justru pekerja. pekerja. Wah, jangan-jangan ntar nyari jodoh saya mesti perhatiin juga tuh ya backgroundnya ya. Nah, kalau dilihat Pak dengan kondisi seperti yang sekarang ini gitu, ini kan ternyata kompleks sekali permasalahannya. Kenapa sih kan nampaknya kalau saya lihat ya jiwa semangat dari seluruh masyarakat, tidak hanya Indonesia tapi dunia mengatakan tidak pada narkoba itu kan sudah sejalan, tapi kok masih susah sekali sih? Nah, kan jawaban sebenarnya kan simpel saja. Berlaku hukum ekonomi. Hah? Iya, kalau ada permintaan, ada penawaran. Iya. Jadi kalau masih banyak permintaan, akan banyak diproduksi. Jadi bukannya kadang orang nih ya, ada yang bilang katanya kita papas aja itu jalan si penyalurnya, yang kalau nggak ada barang, karena nggak ada permintaan. Ini jangan begitu ya pikirannya ya. Ya, jadi begini. Kalau kita mau mencegah itu, pencegahannya itu mesti balance, mesti seimbang. Jadi nggak bisa aja fokus di pemberantasan, tapi bagian pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, semua itu harus jadi satu pilar yang besar untuk sama-sama kita lakukan pencegahan. Contoh konkret ya. Contoh. Ya, contoh konkret. Nah, kalau kita fokus di pemberantasan aja sekarang ini, yang 4 juta orang kan itu adiksi. Iya. Jadi itu kan nggak akan sembuh-sembuh. Oke. Kalau kita fokus di pencegahannya supaya mereka jangan pakai aja, tapi yang 4 juta nggak disembuhkan, kan nggak bisa. Iya. Tapi 4 juta kalau kita sudah sembuhkan pun, karena mereka kembali ke masyarakat, kan kita harus memberikan mereka keterampilan jaga supaya jangan balik lagi. Kalau enggak nanti dia balik lagi, makai lagi. Itu di istilah biasa di narkotika kita sebut relapse. Oke. Jadi balik kembali untuk makai lagi. Jadi semua itu istilahnya itu relapse tuh itu. Jadi semua itu harus upaya itu bukan holistic approach ya. Jadi semua harus berjalan bersama-sama. Nah, yang masalah kompleks di kita kan tadi saya katakan selama masih banyak yang masih memakai, itu produsen akan bersukaria. Tapi kalau nanti kita bisa merehab 4 juta itu, dan kita bisa cegah yang di luar 4 juta bagian terbesar itu untuk tidak pakai, kan praktis akan berkurang secara drastis. Nah, kemudian nanti yang sudah sembuh, kita jagain dia melalui program aftercare untuk pendampingan, supaya nanti dia jangan balik lagi. Itu prediksi ke depan itu akan menekan angka penyalahgunaan narkoba secara drastis. Baik. Karena dari hitungan-hitungan kita, penelitian BNN, tahun 2008, itu penyalahgunaan di Indonesia itu persentase mencapai 1,99% atau sekitar 3,6 juta. Oke. Tapi tahun 2011, 3 tahun kemudian penelitian, dia udah naik menjadi 2,2%, sekitar 4 juta sekarang ini. Tapi prediksi kita kalau sampai dengan tahun 2015, semua yang tadi Ania bilang tadi nggak bergandeng tangan semua untuk lakukan upaya pencegahan, itu prediksi akan menaik menjadi 5,1 juta orang. Nah, oleh karena itu BNN ke depan ini, kepala BNN sekarang ini menerapkan satu konsep baru. Kalau Ania lihat sekarang ini, di lapas, di seluruh lapas di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 23.000 orang ya terpidana terkait kasus narkoba. Nah, itu karena mereka pemakai atau karena mereka penyalur? Tunggu dulu saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang ini kan
kalau penegak hukum Hah? itu begitu tertangkap tangan, kan semuanya digiring ke Penjara, lapas. benar. Nah, akibatnya kan penjara penuh. Betul. Nah, penjara penuh, timbul masalah baru kan, ada pembakaran, Iya. ada kejahatan di dalam. Malah mohon maaf saya sampaikan juga kan sudah jadi rahasia umum bahwa di penjara juga terjadi produksi narkoba di penjara. Nah, oleh karena itu kita ingin supaya jangan semua, kalau memang nanti ketangkap, perlu di assessment dulu untuk membuktikan apakah dia murni penyalahguna, dia murni pecandu. Oke. Kalau dia murni penyalahguna, dia murni korban, dia murni pecandu, harusnya mereka direhab. Setuju. Ya. Tapi kalau dia pecandu, pada yang saat sama juga ada peranan ganda ya, peran ganda. Dia juga menjadi pengedar atau terlibat dalam sindikat. Baru deh. Nah, itu boleh diproses di proses hukum dan boleh diberikan hukuman yang berat tentunya. Baik. Tetapi kalau korban, penyalahguna, ya pecandu itu harusnya jangan dimasukin ke dalam penjara. Seperti beberapa artis tuh yang namanya cukup ternama itu memang harusnya direhabilitasi Itu. supaya mereka berhenti Ya, tetapi siklusnya harus di situ. di-assessment dulu untuk buktikan peran dia sampai di mana, gitu. Apakah dia betul-betul dia murni penyalahguna, gitu. Nah, oke. saya lanjutkan sedikit lagi. Karena begini, kalau semua dimasukin ke penjara, itu fakta membuktikan bahwa tidak efektif. Ya, di berbagai negara, terutama di negara Eropa semua sekarang ini, itu khusus pecandu, penyalahguna, korban itu dianggap sebagai orang sakit, ya, sick person. Jadi kayak pasien gitu. Ya, kalau orang sakit mereka punya hak untuk mendapatkan perawatan. Nah, undang-undang kita juga, undang-undang narkotika, undang-undang nomor 35 tahun 2009, undang-undang kita itu approach-nya humanist approach. Ya, pendekatan kemanusiaan Jadi seperti tinggi sekali. Artinya konkretnya begini, bagi pecandu, penyalahguna, korban, undang-undang itu sudah mengatur, itu mereka diberikan fasilitas untuk direhabilitasi. Ya. Ya, tapi ya sampai sekarang ini belum dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu acara malam ini saya senang sekali karena ini juga kesempatan kami ingin juga menghimbau ya, supaya nanti kita bisa bergandeng tangan, baik BNN, aparat penegak hukum, semua juga harus punya persepsi yang sama, supaya dalam rangka kita melakukan treatment terhadap pecandu, korban penyalahguna ini, semua persepsi yang sama. Jadi mereka jangan kita masukin dalam penjara semua. Mereka kita rehab, supaya kita bisa pulih. Dengan contoh implementasi kebijakan ini, saya yakin yang 4 juta itu, itu bisa cepat kita sembuhkan. Ya, itu. Angkanya akan menurun dan bahkan nol. Wah, luar biasa sekali. Indonesia bebas dari narkoba. Wah. Ya, kalau nol tidak mungkin. Ya, Karena di butuh dunia waktu, ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa bebas narkoba dalam arti zero narkoba di negaranya. Yang bisa dilakukan adalah upaya untuk menekan pertumbuhan prevalensinya. Jadi kita ingin kalau bisa kita lakukan tadi kebijakan yang tadi untuk pecandu, korban, ya, penyalahguna itu kita rehab, maka kita yakin prevalensi itu akan turun secara drastis. Baik. Kalau itu saya setuju sekali nih Pak, apabila kita menghadirkan juga ini kepada pemirsa, ini ada sebuah tayangan yang akan bercerita mengenai tentang pendekatan persuasif atau penyuluhan tentang narkoba dengan salah satu narasumber kita, yaitu dari tim asistensi bidang pencegahan BNN. Kita saksikan. Jangan sekali bapak coba, sekali ibu coba, sekali ibu tahu anaknya coba, susah lepas. Sekali coba itu sudah terus mau terus kejahatan, mau sampai kepada dia sakit, sampai kepada mati. Jadi istilahnya sekali kalau dicoba berarti kita udah tanda tangan surat buat masuk surga pada neraka, nggak tahu lah. Di atas ya. Jadi sebenarnya ini pertama kamu dikasih untuk coba-coba supaya enak, sampai akhirnya satu kali saraf otak kamu kesumbat, mampet, kalau tinggal ada, ya
Kemudian ada sabun, sabun yang putih, kayak tepung itu, ya, kayak tepung putih itu. Nah itu tepung putih itu juga sangat berbahaya. Jadi kalau kamu dikasih ada linting kecil-kecil, tekuning kecil-kecil atau yang di dalam apa ini, dalam bungkusan kecil, tolong bawa ini ke sana tuh, jangan mau. Nanti coba aja kamu coba enak kok ini, jangan mau ya. Jadi kalau ada yang menyuruh kalian, oh ini kalian tidak kenal, jangan mau, ya. Sekarang ada, kamu lihat ada pil begini, bulat-bulat ini yang baru ini, bulat-bulat kecil, ya, warna merah muda, warna biru ada, warna hijau, warna putih. Ini bilang permen. Permen ini yang baru nih. Ini dijual di sekolah. Jadi kalau kalian sekolah aja, kalau dikasih gitu itu enggak usah, ya. Dan jangan pernah merokok. Suka dikasih rokok kan? Ada yang nakalan rokok, ambil ganja sedikit linting di dalam rokok itu. Wah, saya terlepas dari masalah. Habis itu kamu bermasalah. Cara menutup botol aja pakai rapat, kan ada tulisannya. Tutuplah botol dengan rapat. Oh, Pasilargus kampus di Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang. Saya melihat dari budaya. Di mana arti demokrasi itu? Pilih orang-orang yang punya rekam jejak yang baik. Bagaimana Pak kita bisa mengetahui kita mau memilih cara yang baik? 2014 amat sangat menentukan negeri ini ke depan. Rakyat memilih. Sejauh mana masyarakat menyambut pesta demokrasi? Apa kata para pemilih pemuda? Berantas korupsi, perhatikan yang di luar daerah biar lebih maju lagi. Rakyat memilih. Setiap Rabu pukul 18.30 di sini di TV Saluran Satu Bangsa. Ayo song-song dengan gembira, kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD, dan DPR. Baiklah, kembali lagi dalam dialog interaktif mencegah dan menyelamatkan pengguna narkoba melalui rehabilitasi tentunya. Dan untuk itu saya ingin sekali bagi Anda yang ingin mengeluarkan pendapat ataupun pandangan, silakan menelpon kami melalui nomor telepon 5743476 atau 021 5743478. Masih bersama dengan Bapak Yapi Manafis, selaku Deputi Pencegahan dari Badan Narkotika Nasional. Pak, mungkin salah satu penyebabnya ya, saya nggak tahu nih pendapat saya saja, adalah bagaimana cara pandang masyarakat bahwa katanya narkoba tuh keren. Masih ada yang berpandangan begitu. Padahal Pak, kalau bisa dipikir-pikir, ada nggak sih data yang menceritakan kerugian yang ditimbulkan karena narkoba? Tidak hanya untuk penggunanya, dan untuk orang-orang sekitarnya. Itu dia. Jadi gini, narkoba itu kan proses pakai pertama itu kan coba-coba dulu. Orang nggak menyadari bahwa narkoba itu kan adiksi. Jadi begitu coba kan dia ketagihan atau kecanduan. Masa sekali coba langsung gitu ya Pak? Kita ada jenis tertentu, coba pakai nanti dosisnya pakai berikutnya. Harus lebih. Sudah selesai kerja, pakai berikutnya kan harus nambah dosisnya. Aduh. Kalau nggak nambah nggak mempan gitu. Kan biasa kalau orang semua juga nggak tahu, yang masyarakat umum kalau udah sakau atau istilah bahasa Inggrisnya itu withdrawal syndrome. Nah, itu sudah sampai pada saat itu dia bisa membentur-bentur kepalanya di dinding, atau bisa kalau ada benda tajam, ada pisau, dia bisa mengiris tangannya lalu darahnya diisap darahnya. Itu bisa. Ini kayak Dracula dong. Ya, jadi itu fakta. Karena kenapa? Narkoba kan dia menyerang otak. Biasa orang yang pakai narkoba itu ada dua hal prinsip yang terjadi pada dirinya. Pertama, dia menjadi mispersepsi.
panca indera. Indera kita kan ada 5 ya. Iya. Mata, telinga, hidung, rasa, segala macam itu. Contoh konkret ya, dia bisa merasa kayak ada bau-bau wangi, padahal nggak ada. Ya? Atau dia rasa kayak orang lagi bisik-bisik di telinga ngomong namanya, padahal nggak ada. Halusinasi jadi Ya. ya. Orang pakai kayak marijuana, ganja itu kan bisa menyebabkan halusinasi. Karena ada zat, ya, tetrahydrocannabinol itu menimbulkan halusinasi. Baik. Ya. Hal yang lain ya, dia bisa juga mispersepsi ruang dan waktu. Kalau orang itu misalnya dia mengemudikan mobil, ya, dia melihat di depan itu seolah-olah jalannya lebar misalnya. Padahal jalannya sempit, nggak bisa diterobos sama mobil itu. Dilihat semacam kayak lapangan luas, diterobos. Nah, jadi itu yang case terjadi. Bisa juga di depan ada orang dipikir itu lapangan luas, diterobos. Jadi kerugian bukan hanya diri sendiri sebenarnya, Bisa kepada menyebabkan orang orang-orang lain, itu satu. Kedua, tadi Anya kan tanya kerugian dari narkoba. Tahun 2011 BNN lakukan penelitian bekerja sama dengan Puslitkes UI. Tahun 2011 kerugian ekonomi dan sosial akibat narkoba itu 48,2 triliun rupiah. Itu kemana aja maksudnya? Ya sia-sia, hilang aja kan. Jadi kerugian ekonomi misalnya gini. Oke, contohnya. Orang itu sakit, ya, direhab, berobat ya. Karena gini, narkoba kan dia impactnya kan penyakit yang lain, jantung, limpa, ya, segala macam ya. Bisa kena HIV, bisa kena hepatitis. Kalau dia pakai dengan jarum suntik secara bergantian, itu penyakit-penyakit itu pasti udah ditemui lah nanti. Jadi seharusnya dia sehat, tidak perlu berobat untuk masalah penyakit itu. Akhirnya dia mesti keluar uang gitu. Oke, untuk obat dari itu. situ untuk pengobatan aja kan orang tuanya kan harus biayain dia, oke. Tapi nanti kan nggak sembuh-sembuh. Nah, jual mobil, jual rumah, nggak sembuh-sembuh. Endingnya kan nanti meninggal juga. Itu kerugian ekonomi. Kerugian sosial ada lagi. Kerugian sosial kan ada disintegrasi di dalam keluarga kan. Gitu. Lalu narkoba ini dia menimbulkan kejahatan ikutan. Ada perampokan, ada kejahatan asusila dan lain akibat narkoba. Untuk memenuhi keinginan dia dan kebutuhan itu. Ya, dengan cara apapun juga dia harus lakukan itu supaya dia dapat barang itu. Jadi 2011 berapa angkanya, berapa triliun? 48,2 triliun. Kalau kita bangun rumah sakit atau bangun sekolah aja udah berapa ratus sekolah. Ini bukan miliar loh, triliun loh. Triliun. Nolnya berapa tuh? 912. Nggak ada kalkulator yang sama bisa tuh. Baik. Ini sebenarnya satu hal yang mesti kita bandingkan juga dengan keadaan di sekitar kita. Karena kalau kita selama ini ngerasa secara ekonomi hidup sehari-hari aja susah. Ini malah menggunakan narkoba. Makin mempersulit hidup sendiri ini sebenarnya kalau kita lihat. Dan juga keluarga dan orang tua. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri efeknya, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itu sudah ada penelpon masuk, kita akan terima dulu ya Pak Yapi ya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Selamat malam, Selamat malam Bapak. Malam, Pak Yapi. Malam. Malam. Sanusi di Pamulang. Oh, Pak Sanusi di Pamulang. Baik Bapak, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan nih Pak? Saya kira Mbak Nia, saran saya bahwa memang perkembangan narkoba di Indonesia itu memang harus dicegah secara dini. Tadi sudah caranya dari rokok, dari yang berada di kalangan remaja yang harus kita selamatkan, Pak Yati. Jadi bahaya narkoba itu, apa yang dikatakan oleh Tong Arsianipar itu, bahwa narkoba harus diberantas, itu betul-betul. Baik. Apa namanya, dicegah. Terima kasih. Salam, Pak Yati. Iya, waalaikumsalam Pak Sanusi dari Pamulang. Wah, bahwa pendapatnya adalah walaupun saat ini data yang terdata adalah 70% pekerja, tetap yang namanya pencegahan harus dilakukan dari remaja kalau bisa. Memang yang 70% pekerja ini mereka baru setelah jadi pekerja mengkonsumsi narkoba atau gimana? 70% pekerja itu dari penelitian mereka sebagian itu merupakan pemakai lanjutan. Jadi dari sebelum mereka kerja. Waktu masih sekolah kan dapat uang jajan dari orang tua. Ya. Tapi sudah kerja, udah ada gaji. Kendali Jadi, 100% mampu beli, di tangannya. bisa pakai kapan saja mau asal sepanjang ada uang. Gitu. Malah makin Ya, menjadi. tapi tadi pertanyaan Pak Sanusi tadi betul sekali. Saya setuju. Dan pertanyaan Pak Sanusi itu sekarang dia dilakukan oleh Persikatan Bangsa-Bangsa oleh UNODC. Jadi
pencegahan ini sekarang target grupnya tuh diperluas, mulai ke ibu-ibu hamil juga, ya, ke anak TK. Karena dari penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil itu emosinya tuh labil. Ya, saya kasih contoh konkret. Di Hong Kong itu ada sekitar 150.000 tenaga kerja Indonesia di sana, kebanyakan wanita semua. Tapi sayangnya mereka tuh ada yang pacaran sama orang hitam di sana. Orang hitam ini kan tinggalnya di karavan. Kerjanya ngumpulin besi tua segala macam. Nah, orang hitam ini pintar. Di Cina, kalau orang hamil melakukan kejahatan itu mereka nggak dihukum. Diambilin lah teman wanita orang kita ini. Baru dipengaruhi, dijadikan kurir, dikirim ke China mainland. Itu kasus banyak terjadi. Gitu. Dan karena sedang hamil mereka tidak bisa dikirim pulang. Melakukan kejahatan tanpa ketahuan, tanpa diketahui. Tapi ini contoh. Nah, kemudian Pak Sanusi lagi saya jawab dulu sebelum kita terima teleponnya. Itu pencegahan juga dilakukan sejak dini PBB, terutama di anak-anak, taman kanak-kanak sudah mulai. Jadi sekarang ini di Indonesia itu PBB kan baru meluncurkan metode pencegahan itu bulan Oktober tahun yang lalu. Tapi bulan November itu mereka mau PBB mengundang kita, termasuk saya juga diundang. Saya sudah paparkan di sana di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Guiyang di Cina. Nah sekarang di Indonesia di BNN kita sedang melaksanakan pilot project di 8 provinsi untuk pencegahan ini. Mulai dari 8 provinsi di ibu hamil dan taman kanak-kanak. Ini kita bagaimana ya memberikan penyuluhan kepada taman kanak-kanak, nah, itu dengan bahasa, dengan metode yang sesuai dengan pemikiran, mungkin dengan lebih banyak dengan gambar. Baik, jadi mulai benar-benar dari dini sekali ya, usia dini sudah mulai dipageri lah sebenarnya. Baik, sudah ada penelpon tadi, kita akan coba untuk menerima dari Pak Idris di Manado. Selamat malam Pak Idris. Ya, malam. Selamat malam. Malam Pak Idris. Silakan Pak Idris, apa yang ingin disampaikan Pak? Iya, kebetulan terlalu memprihatinkan masalah narkoba ini sebenarnya. Nah, kalau kita sosialisasi sampai ke masyarakat kecil, kayaknya agak sulit. Kalau kerannya itu, penggede saja sudah menggunakan itu, lantas bagaimana masyarakat kecil itu? Ini sekarang ini justru penggede yang sudah menyebarkan semua lini sampai ke daerah-daerah itu. Tapi begitu ketangkap, tidak ada efek jerah. Nah, yang persoalannya ketika mendapat hukuman sekian tahun malah dipotong. Syukurlah alhamdulillah bahwa kita jadi orang Indonesia. Kalau di Indonesia itu kalau di Arab Saudi kan dipotong tangan ya. Kalau di Indonesia masih baik hati ya Pak ya. Dan kalau di Hong Kong barangkali dipotong leher. Alhamdulillah di Indonesia ini kita cuma dipotong tangan. Jadi sangat rugi ketika kita melihat keadaan sekarang ini. Tidak ada efek jerah untuk para pelaku, bahkan bandar yang besar-besar itu tidak ada efek jerah Pak. Itu aja. Pak Idris, terima kasih banyak. Kita sudah tangkap dan kita akan tanggapi segera. Ini menarik sekali ya, bahwa ternyata masyarakat bentuk kegeramannya adalah kenapa di sini kayaknya bentuk hukumannya masih termasuk ringan. Ini pandangan dari masyarakat ya, akibat kegeraman mereka. Nah ini bagaimana pandangannya Pak Idris? Ya jadi tadi Pak Idris betul. Tapi narkoba ini dia tidak mengenal lapisan orang kaya atau miskin, tua, muda, udah masuk ke semua lapisan. Ini sama di negara lain juga sama gitu. Saya pikir hukuman kita ini cukup keras karena di kita Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu maksimum ancamannya hukuman mati. Dan kita sudah pernah lakukan itu, tahun lalu sudah ada organ negara Mali yang kita lakukan. Cuma perlu dipahami, BNN kan dia di ranah eksekutif, ya. BNN itu lakukan penangkapan, lakukan penyelidikan, ya, penyidikan. Setelah itu diproses, lalu dikirimkan ke kejaksaan. Nah, sampai kejaksaan lalu diajukan ke hakim. Nah itu masuk ke sana sudah di ranah yudikatif. BNN tentu dengan Pak Idris juga sama-sama semua masyarakat pingin ya, kalau bisa orangnya kan dihukum maksimum ya. Tapi kita tidak boleh intervensi ke ranah yudikatif ya. Tapi fakta bahwa sudah ada yang dihukum mati. Sekarang ini masih banyak antri yang mau dihukum mati. Mungkin kita harapkan ya besok lusa lagi sudah ada eksekusi ya, mudah-mudahan. Memberikan efek jerah kepada pelaku yang lainnya ya. Tapi hukuman mati aja situ tidak memberikan efek jerah gitu. Itu kan dataran efek. Jadi yang paling
yang efektif menurut saya itu dari kita sendiri. Kita teruskan kita mau pakai atau tidak. Tadi kan Ania kan tanya, kok masih pakai itu? Memang ada yang menggunakan narkoba sebagai lifestyle, gaya hidup. Misalnya orang ya, dia kerja 1 hari itu dia bisa ambil job di 3 tempat. Hitung 1 hari misalnya 24 jam kan nggak cukup. Sekian jam ke sini, sekian jam ke sini. Dia perlu untuk menunjukkan bahwa dia self endurance ya, daya tahan tubuhnya itu stabil, fresh terus. Dia mengakai itu. Nah itu kan konsumsi untuk lifestyle. Baik. Tapi juga ada yang lain, ada yang ingin dalam kelompok tertentu ya. Misalnya kita bilang dalam peer group ya, kelompok sebaya, itu ada yang giat-giat mereka tuh nggak boleh masuk orang sembarangan. Di antara mereka yang tetapkan rules itu. Oke, kalau mau masuk ke sini, mau ikut kelompok ini harus pakai narkoba. Kalau nggak pakai kan nggak boleh masuk. Nah kan dia milih antara keinginan dia dan akal sehat. Kalau dia menggunakan keinginan, dia mau masuk ke kelompok itu dia pakai dulu baru masuk. Tapi akal sehat dia mengatakan bahwa loh, ngapain kamu isi masuk itu tuh pakai itu? Dia terus ke kelompok yang merusak kita buat apa gitu? Oleh karena itu keputusannya kan ada di tangan kita sendiri. Benar. Gitu. Sama dengan kita pakai internet kan? Iya. Internet kan dia tools, dia bisa apa aja di browsing di sana. Tapi juga salah pakai, jadinya fungsinya negatif juga. Kalau jadi baik kita yang harus memfilter sendiri. Baik, setuju sekali. Aduh Pak Yapi, ini sebenarnya luar biasa sekali pembicaraan kita ya, dan seharusnya ini bisa lebih panjang lagi karena bisa membantu pola pikir dari setiap individu di luar sana yang mungkin sudah memiliki pengaruh-pengaruh atau godaan-godaan dari berbagai macam pihak di sekitarnya untuk menggunakan narkoba. Karena ini penting sekali bahwa ternyata siapapun tidak bisa melindungi diri kita kecuali diri kita sendiri untuk menekan tidak. Jadi kalaupun Anda mulai tergoda, mulai untuk membiasakan diri Anda berpola pikir yang jernih dengan mengatakan tidak pada narkoba. Sayang sekali waktu juga harus memisahkan kita, Pak Yapi. Tapi tenang saja, pasti akan ada kesempatan. Minggu depan kita akan kembali lagi pemirsa untuk berbicara mengenai dialog interaktif mencegah dan menyelamatkan pengguna narkoba. Tapi sebagai penutup, ini dia satu lagi persembahan dari teman-teman Piramid Entertainment. Cita-cita demi semangat jiwa generasi bangsa, hidup sehat tanpa beban, sehat jasmani, sehat rohani, bergerak dan semua mimpimu, hidup tanpa narkoba, bergerak dan melangkah, raih semua mimpimu, hidup tanpa narkoba. Siang tadi, TNI Angkatan Laut Indonesia mengirimkan 5 kapal perang dan 1 pesawat intai maritim untuk mencari titik di mana diduga pesawat tersebut jatuh, yakni di Pulau Penang, Malaysia, sekitar perairan Selat Malaka.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio usai meninjau persiapan pameran alutsista di Makwartim Tanjung Perak, Surabaya. 5 kapal perang tersebut diantaranya 1 buah korvet atau KRI Sutanto dengan 4 buah kapal patroli yakni KRI Metafora, KRI Kait, KRI Siribuah, dan KRI Viper. Selain 5 KRI tersebut, TNI AL Indonesia juga mengirimkan 1 pesawat intai maritim untuk melakukan pencarian terhadap pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 yang hilang kontak. Dari 5 kapal tersebut, 3 kapal perang sudah berada di posisi pencarian diduga pesawat tersebut jatuh, yakni di Selat Malaka, sekitar Pulau Penang, Malaysia. Sementara 2 diantaranya masih dalam perjalanan menuju lokasi untuk membantu pencarian para korban. Ditempatkannya pasukan dari Indonesia di Selat Malaka ini berdasarkan pantauan radar Angkatan Udara Malaysia Air sebelum hilang kontak. Pesawat Malaysia Air dengan nomor penerbangan MH370 belok 332 derajat yang mengarah ke barat laut. Dan jika dihitung sesuai jarak dan waktu serta kecepatan pesawat, maka areanya kurang lebih di Pulau Penang, Malaysia atau di sekitar perairan Selat Malaka. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali hari 30 menit dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam saudara, Dialog TVRI kembali hadir menjumpai Anda dan malam hari ini saya akan secara khusus mengajak Anda untuk menyoroti sidang pertama kasus Hambalang yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Saudara, saat ini bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang akan menemani diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Langsung saya perkenalkan, Dr. Saiful Bahri, ahli hukum pidana. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saudara, saat ini kita juga masih menantikan kehadiran dari teman-teman dari peneliti Indonesia Corruption Watch, Bung Tama Langkun, dan saat ini juga kita sudah terhubung melalui line telepon bersama juru bicara KPK, Bapak Johan Budi, yang saat ini juga akan berkomunikasi dengan kita secara langsung dari KPK. Selamat malam, Pak Johan. Selamat malam, Pak Johan. Iya, Pak Johan, dan juga tentu saja Bang Saiful di sini. Sebelum kita mengikuti dialog kita pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda pemirsa di rumah untuk mengikuti sebuah prolog yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami berikut ini. Selamat mengikuti. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Malarangeng hari ini mengikuti persidangan perdana berupa pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta. Andi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2012 dan ditahan pada 17 Oktober 2013. Andi didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. KPK menilai Andi tanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan sebagai pengguna anggaran pada proyek pembangunan Hambalang yang bernilai 2,5 triliun rupiah tersebut. Andi diduga turut menerima aliran dana hingga 4 miliar rupiah dan juga menerima 550 dolar Amerika Serikat secara bertahap terkait proyek pembangunan Hambalang. Menurut Rizal Malarangeng, adik dari Andi Malarangeng, pihak Andi akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi karena menilai isi dakwaan banyak mengandung asumsi dan spekulasi yang dirasa tidak adil. Publik berharap dengan persidangan perdana ini
akan turut membuka jalur dalam membongkar kasus korupsi mega proyek Hambalang. Saudara, Anda masih bersama Dialog TVRI. Sebelum bersama Bang Saiful Bahri, saya ingin pertama menuju ke juru bicara KPK, Bapak Johan Budi. Mas Johan, bisa dibagi informasi dan diceritakan terkait dengan sidang pertama yang diselenggarakan hari ini yang menempatkan Bapak Andi Malarangeng sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kaitannya kasus Hambalang. Silakan, Mas Johan. Ya, jadi tadi sidang perdana ya, pembacaan dakwaan untuk terdakwa Andi Malarangeng. Ya. Dalam konteks ini Andi disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 seperti tadi di awal disampaikan ya, ada dugaan